Abu Nawas merupakan penyair ternama di seantero negeri Baghdad. Kepiawaiannya dalam membuat syair inilah yang seringkali bermasalah dengan pemerintah. Pasalnya, ia tak segan-segan mengkritik sang penguasa lewat syair-syair yang dibuatnya. Tak ayal, hal ini membuat Baginda Raja merasa geram. Namun, setiap kali ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja, Abu Nawas selalu bisa lolos karena kecerdikannya. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal agar Abu Nawas ditangkap dan ditempatkan di penjara tanpa memberitahu siapa yang memerintahkan penangkapan tersebut. Abu Nawas sendiri merasa bingung. Apa alasannya dia ditangkap? Ia pun meminta supaya dihadapkan kepada Baginda Raja. Akan tetapi, para pengawal mengatakan bahwa penangkapan ini bukan atas perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mendekam di penjara, Baginda Raja lalu mengirim surat kepadanya. Surat tersebut isinya adalah kapan kamu akan dibebaskan. Dari sinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa penangkapan atas dirinya merupakan akal-akalan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membalas surat tersebut dengan sebuah syair. Aku akan dibebaskan ketika seorang pecandu anggur berhenti minum, ketika seorang pemabuk berhenti mabuk, ketika seorang penjudi berhenti bertaruh, dan ketika kamu berhenti menjadi raja. Balasan syair Abu Nawas ini sontak membuat Baginda Raja tertawa dan terkesan dengan kecerdikannya. Akhirnya Baginda Raja kembali melepaskan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian terdengar kalau Baginda Raja mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang tak ingin melewatkan pesta tersebut segera bergegas berangkat ke istana. Sesampainya di sana, para tamu undangan dan tamu kehormatan tampak duduk di kursi paling depan. Abu Nawas pun merangsek maju duduk sejejer bersama tamu kehormatan. Di tengah-tengah semaraknya acara pesta, tiba-tiba Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Para hadirin sekalian, untuk menambah meriahnya suasana pesta, saya akan membuat sayembara. Siapa saja yang bisa memberikan pidato cerita paling lucu, saya akan memberinya hadiah," kata Baginda Raja. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dari tempat duduknya. "Saya ikut paduka," teriak Abu Nawas. Baginda Raja yang tak menyadari kehadiran Abu Nawas seketika terkejut melihatnya. "Bukankah aku tidak mengundangnya? Kenapa tahu-tahu ia duduk bersama tamu kehormatan?" pikir Baginda Raja. Alasan Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas karena ia khawatir dirinya akan dipermalukan di hadapan para tamunya. Mengingat tempo hari ia telah memenjarakan Abu Nawas tanpa alasan yang jelas. Akhirnya dengan perasaan was-was, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk maju ke depan membawakan pidato lucu. Suara tepuk tangan pun bergemuruh mengisi seluruh ruangan istana menyambut penampilan Abu Nawas. Lalu dengan penuh percaya diri Abu Nawas mulai bercerita. Pada suatu hari, seekor kambing jantan melompat di pagar dan masuk ke kebun sayuran. Pemilik kebun marah besar dan berusaha menangkap kambing itu. Namun setiap kali pemilik kebun mendekati kambing, si kambing selalu melompat ke belakang pagar yang sama dan kembali ke kebun sayuran. Mendengar cerita tersebut, para tamu tertawa terpingkal-pingkal. Akan tetapi tidak dengan Baginda Raja. Ia tampak bingung dan heran. "Abu Nawas, cerita apa ini? Di mana lucunya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan bijak menjawab, "Begini paduka yang mulia,
Lucunya adalah bahwa si kambing telah berhasil kembali ke kebun sayuran meskipun si pemilik kebun telah berusaha keras menangkapnya. Begitu pula dengan kebijakan Paduka, tidak ada yang dapat mengalahkan Paduka. Misalnya, kalau Paduka tidak suka dengan seseorang, Paduka dengan mudah memenjarakannya, meskipun orang itu tidak bersalah. Jelas Abu Nawas. Wajah Baginda Raja mendadak berubah pucat mendengar penjelasan Abu Nawas. Ternyata dugaannya benar, Abu Nawas akan mempermalukan dirinya di hadapan para tamu undangan. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang penjual buah yang seringkali menipu pembelinya. Namun ketika si pembeli komplain, penjual tersebut malah membentaknya dan menuduh si pembeli berbuat fitnah kepadanya. Perilaku si penjual buah ini membuat resah para warga. Mereka pun lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Berapa total kerugian yang kalian alami?" tanya Abu Nawas. Setelah satu persatu menyebutkan angkanya, ternyata jumlah totalnya 100 dinar. "Baiklah, nanti dia akan aku beri pelajaran dan akan aku kembalikan uang kalian," kata Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya Abu Nawas membawa buah labu ke pasar. Saat melintas di depan si penjual buah, Abu Nawas langsung dipanggilnya. "Hai Abu Nawas, kamu mau jual buah labu itu? Sini aku bayar. Kebetulan persediaan buah labu saya sedang kehabisan," kata si penjual buah. "Iya, tapi rasanya kamu tidak akan mampu membelinya," balas Abu Nawas. Merasa direndahkan oleh Abu Nawas, si penjual merasa jengkel. "Sebutkan saja berapa harganya?" tanya si penjual emosi. "Harganya 100 dinar," jawab Abu Nawas. "Gila, mana ada labu harganya begitu mahal?" timpal si penjual. "Tuh kan, sudah aku bilang kamu tak akan mampu membelinya," sahut Abu Nawas. "Kau jangan menghina Abu Nawas, bukannya aku tidak mampu, tapi harganya yang tidak wajar," kata si penjual. "Tidak wajar bagaimana? Ini bukan labu sembarangan. Siapapun yang memiliki labu ini akan memberinya kekayaan yang tak terhingga," jelas Abu Nawas. Si penjual sejenak terdiam. "Mana ada labu bisa memberikan kekayaan? Aku sama sekali tidak percaya," pikir si penjual. Tapi karena penasaran, ia pun bersedia membeli labu tersebut. Setelah si penjual pulang, ia memotong buah labunya menjadi 2. "Kurang ajar, ini cuma labu biasa ternyata. Aku telah ditipu Abu Nawas," kata si penjual merasa geram. Kemudian ia langsung mendatangi Abu Nawas untuk meminta penjelasan. "Hei Abu Nawas, kau telah menipuku, kembalikan uangku. Kau bilang ini labu ajaib, ternyata hanya buah labu biasa," bentak si penjual. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab bahwa keajaiban labu tersebut sebenarnya terletak pada ketidakpercayaan si penjual. "Kau pasti berani membeli dengan harga mahal hanya untuk sekedar memastikan kebenarannya," terang Abu Nawas. "Tentu saja, dan itu wajar. Pokoknya sekarang kembalikan uangku," pinta si penjual. "Uangmu sudah tidak ada padaku, sudah aku berikan kepada para pembeli yang telah kamu tipu. Kalau kau bersikeras menginginkan uangmu kembali, aku akan laporkan hal ini kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Mendengar ancaman tersebut, si penjual langsung gemetaran dan pucat pasi. "Jangan Abu Nawas, aku tak lagi menginginkan uangku," kata si penjual ketakutan. Akhirnya, berkat akal cerdik Abu Nawas, uang para pembeli yang telah ditipu berhasil dikembalikan.
Diceritakan, pada suatu hari Abu Nawas yang cerdik ini sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya Abu Nawas melewati kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu, Abu Nawas melihat kerumunan orang-orang berkumpul sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah begitu sedap. Saat sedang asyik menikmati aroma tersebut, tiba-tiba saja Abu Nawas disekap dan ditutup kepalanya oleh segerombolan pria. Abu Nawas mencoba berontak dan berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Kemudian Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah kosong. Lalu salah satu pria membuka penutup kepala Abu Nawas. "Apa salahku? Kenapa kalian menangkapku?" tanya Abu Nawas heran. "Kamu tidak salah sama sekali. Hanya saja setiap ada orang asing yang masuk ke dalam kampung kami, pasti akan kami tangkap dan kami sembelih untuk dijadikan sebagai kaldu masakan bubur yang kami buat," jawab salah satu dari mereka. "Jadi masakan bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur berbahan daging manusia?" tanya Abu Nawas. "Benar sekali, rasanya tak kalah nikmat dari daging sapi. Kamu mau mencobanya?" kata salah satu dari mereka. "Tapi kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh manusia? Apalagi sampai memakan dagingnya?" tanya Abu Nawas dengan polos. "Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangat mahal harganya, sedangkan rakyat di kampung kami ini miskin," jawab mereka. Lalu para pria tersebut mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Berkat kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan ide yang cemerlang. "Hei, tunggu dulu kalian. Sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan temanku yang gemuk," ucap Abu Nawas meyakinkan. "Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Jangan coba-coba menipu kami," bentak mereka. "Dengar dulu, namaku Abu Nawas. Aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silakan kalian mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku," ujar Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka akhirnya memutuskan untuk percaya dengan perkataan Abu Nawas. "Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu, maka kau akan kami bebaskan," kata pemimpin kampung tersebut. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Abu Nawas pun dilepaskan. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan ide bagus. "Bukankah tadi para pria kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sana. Ditambah lagi Baginda Raja kan sangat gemuk," pikir Abu Nawas. Lagian hal yang aneh bila Baginda Raja tak mengetahui perbuatan keji rakyatnya. Mereka tega membunuh manusia untuk dijadikan makanan. Ini tidak boleh dibiarkan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kemarin hamba berkunjung ke suatu kampung di mana kampung tersebut menyajikan masakan bubur yang sangat lezat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya," kata Abu Nawas membuka percakapan.
"Di mana itu dan apa nama kampungnya?" tanya Baginda Raja. "Namanya Kampung Badui Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanannya tidak enak," ucap Baginda Raja. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para penduduk di kampung tersebut tak suka dengan keramaian. Sebagai gantinya, hamba akan menemani Baginda Raja untuk datang ke sana, ujar Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu, ayo kita segera ke sana," ajak Baginda Raja tak sabar. Mereka berdua pun akhirnya segera pergi menuju kampung Badui. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah yang kemarin dirinya disekap. "Paduka Yang Mulia, Paduka tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu," ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. "Betul kan aku menepati janjiku? Sudah aku bawakan kalian orang yang gemuk sesuai dengan janjiku kemarin," ujar Abu Nawas. Para pria di kampung itu tak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Maka dengan cepat mereka segera menyekap Baginda Raja. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Baginda Raja. "Kami akan menyembelihmu untuk dijadikan makanan," jawab mereka. Betapa kagetnya Baginda Raja, ternyata ia telah dijebak oleh Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tak kalah cerdik dengan Abu Nawas. Ia pun mengatakan kepada para penduduk kampung Badui, "Hei kalian, tubuhku memang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada kalian menjadikan aku sebagai makanan, mendingan kalian pekerjakan aku sebagai pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya juga mahal. Dengan begitu, kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka pasti akan membelinya dengan harga yang mahal," kata Baginda mencoba mengelabui warga kampung Badui. Mereka pun setuju dengan saran dari Baginda Raja. Lalu mereka mengurung Baginda Raja di sebuah penjara. Di penjara itulah Baginda Raja mulai membuat peci agar diselamatkan oleh para pengawal istana. Baginda Raja memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi bahwa dirinya disekap di kampung Badui dan meminta secepatnya agar para prajurit membebaskannya. Setelah itu, Baginda Raja menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria Badui. "Jual saja peci ini ke menteri di istana, mereka pasti menyukainya," ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Badui tersebut datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. "Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangatlah tinggi," kata menteri kerajaan. "Kalau Tuan berkenan, besok saya bisa membawakan lebih banyak lagi," sahut si pria Badui. "Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya. Aku akan membelikan untuk ayahku." "Ngomong-ngomong, dari mana asalmu?" tanya sang menteri. "Hamba dari kampung Badui, Tuan. Kalau begitu hamba pamit undur diri," jawab pria Badui tersebut. Saat sedang mencoba pecinya, sang menteri kerajaan menjadi kaget karena di dalam peci tersebut terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu menyuruh para prajurit untuk mendatangi kampung Badui dan membebaskan Baginda Raja.
Mereka pun akhirnya berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Atas perintah Baginda Raja, orang-orang di kampung Baduy dihukum karena telah berbuat keji. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, Baginda dengan penuh amarah berkata, "Kamu kurang ajar Abu Nawas, apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau harus dihukum mati Abu Nawas," bentak Baginda Raja. Dengan sikap hormat, Abu Nawas menjawab, "Sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati pada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tidak lama," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, alasan kenapa saya melakukan hal tersebut itu semata-mata untuk menunjukkan kenyataan pahit bahwa di negeri yang Baginda pimpin ada kampung yang perbuatannya sangat keji. Bila Baginda tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan saya. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin. Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itulah hamba sengaja mengajak Paduka Raja pergi ke kampung Baduy. Lagi pula hamba sudah bisa menebak bila Baginda adalah pemimpin yang cerdas, sehingga Baginda pasti bisa lolos dari sekapan mereka. Maaf Paduka yang mulia, jika perkataan hamba ini salah, silahkan hukum hamba. Namun bila hamba tak bersalah tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab Baginda di akhirat kelak." Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati ia membenarkan seluruh ucapan Abu Nawas. Memang selama ini Baginda merasa belum sepenuhnya memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga kampung Baduy pun terlantar dan menjadi kanibal. "Baiklah, kali ini akan kuampuni segala perbuatanmu, tapi berjanjilah kau tak akan mengulangi lagi perbuatanmu," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda Raja kini menjadi pemimpin yang semakin peduli pada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Menafsirkan mimpi maut. Pada suatu malam, Baginda Raja kaget dan terbangun dari tidurnya. Baginda Raja baru saja bermimpi buruk dengan nafas yang terengah-engah. Pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya semalam. Sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda Raja merasakan kegelisahan yang dialami rajanya itu. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat murung? Apakah Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Tidak wahai menteriku, aku sehat-sehat saja. Cuma tadi malam aku mengalami mimpi buruk. Entah mengapa mimpi itu begitu membekas dalam pikiranku. Inilah yang membuatku menjadi gelisah," jawab Baginda Raja. Mendengar jawaban Baginda Raja, sang menteri lalu memberi saran. "Lebih baik Paduka utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Kalau Paduka terus-menerus memendamnya, nanti mempengaruhi kesehatan Paduka," ujar sang menteri. "Iya, benar juga katamu wahai menteriku. Panggilkan peramal istana untuk datang kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda Raja. Lantas Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya.
Tadi malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Pertanda apakah itu? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Paduka itu pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Paduka. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seseorang anggota keluarga Paduka akan meninggal. Dan jika semua gigi tanggal, ya berarti kemalangan besar bagi Paduka yang mulia. Karena dalam waktu yang dekat ini, semua anggota keluarga Paduka akan meninggal dunia, kecuali Paduka sendiri. Jelas si peramal. Pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. Penafsiran macam apa itu? Saya tidak suka, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberikan hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Kepada si peramal, Baginda Raja kembali menceritakan mimpinya. Kemarin malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku tanggal. Menurutmu, apa arti dari mimpiku semalam? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya peramal kali ini penafsirannya juga sama dengan peramal sebelumnya, yaitu bahwa dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Akan tetapi karena ia takut dihukum cambuk, ia pun berpura-pura memilih tidak tahu. Maaf Paduka yang mulia, kalau mimpi tentang gigi tanggal hamba itu kurang tahu. Karena keahlian hamba itu khusus membahas seputar mimpi bertemu hewan besar ataupun membahas makhluk halus, kata si peramal beralasan. Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini saja tidak bisa? Prajurit, beri dia hukuman cambuk, hardik Baginda Raja. Walhasil akhirnya si peramal kena hukuman juga. Dan hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal lainnya. Tapi karena takut kena hukuman, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Namun, tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, tutur Abu Nawas. Iya, benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu Paduka, mimpi apa yang Paduka alami? Ya, barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas percaya diri. Mana mungkin, kamu itu bukan peramal atau ahli tafsir mimpi Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. Ya itu sih terserah Paduka, mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak apa-apa, jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. Jadi menurutmu apa arti mimpiku tersebut? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Ia pun berpikir sejenak. Setauku, kalau mimpi gigi tanggal itu berarti ada salah satu keluarganya yang akan meninggal. Sedangkan mimpi Baginda Raja, giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarganya akan meninggal. Tapi kalau aku sampaikan apa adanya, pasti Baginda Raja akan menghukumku, pikir Abu Nawas dalam hati. Bagaimana Abu Nawas?
apakah kau sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali. Lalu dengan akal cerdiknya, Abu Nawas menjawab, sudah Paduka yang mulia, berbahagialah Paduka. Mimpi Paduka itu pertanda Paduka adalah orang yang paling beruntung di dunia. Wah, benarkah Abu Nawas? Mengapa demikian? Tanya Baginda Raja kegirangan. Ya, karena Paduka akan tetap hidup lama daripada semua anggota keluarga Paduka, jawab Abu Nawas mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Wah, tidak kusangka, ternyata kamu peramal yang hebat Abu Nawas. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, kuhadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah wahai Abu Nawas, kata Baginda Raja puas. Sebenarnya kalau kita perhatikan, antara jawaban peramal pertama dengan Abu Nawas itu sama saja. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan Abu Nawas menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari kisah ini adalah saat menyampaikan kebenaran, maka pakailah cara yang benar dan bijak. Menentukan jenis kelamin itik. Seperti yang kita ketahui, Baginda Raja suka sekali menguji kecerdasan Abu Nawas. Menurutnya, itu adalah sebuah hiburan yang bisa membuatnya tertawa. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas disuruh menebak 2 gentong air, di mana masing-masing gentong tersebut diisi dengan air yang berbeda. Yang satu berisi air panas, sedangkan satunya lagi berisi air dingin. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja merasakan jenuh di dalam istana. Guna menghilangkan rasa bosan dan jenuhnya, ia pun kemudian menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu bisa menebaknya dengan benar, maka kau akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau kau salah, kau akan dihukum. Apakah kau berani menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, hamba terima tantangan Paduka, jawab Abu Nawas. Bagus, di depanmu itu ada 2 gentong besar yang berisi air. Manakah di antara kedua gentong itu yang berisi air panas dan mana yang berisi air dingin? Tapi kamu tidak boleh menyentuh untuk menebaknya, tutur Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebelum hamba menebaknya, izinkan hamba meminta 1 permintaan, ucap Abu Nawas. Baik, apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta dihadirkan seekor keledai di hadapannya. Lalu ia meminta kepada pelayan istana menyiram masing-masing keledai dengan air dari gentong yang berbeda itu. Setelah itu, Abu Nawas memukul keledai tersebut tepat di bagian yang kena siraman air. Keledai pertama langsung merintih kesakitan dan berusaha lari. Adapun keledai yang kedua hanya menggigil tanpa merintih. Lantas Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, seperti yang Anda lihat wahai Paduka, dari reaksi kedua keledai ini, saya tahu mana yang air panas dan mana yang air dingin. Melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memecahkan tantangannya, Baginda Raja pun tertawa.
Tapi masih ada satu tantangan lagi Abu Nawas. Kamu lihat, di kandang kecil itu di dalamnya ada 2 ekor anak itik. Manakah dari keduanya yang jantan dan mana pula yang betina? Tanya Baginda Raja. Oh, itu mudah saja Paduka, jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengambil kedua anak itik tersebut dan ditaruhnya di kolam istana. Melihat kedua anak itik itu berenang, Abu Nawas langsung menebaknya. Anak itik yang jantan itu ada di belakang, sedangkan yang di depan adalah anak itik betina, kata Abu Nawas. Bagaimana kau bisa menyimpulkan hal itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini Paduka yang mulia, kalau ada hewan jantan dan betina bertemu, siapa yang akan mengejar dan siapa yang akan dikejar? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tentu yang dikejar betina dan yang mengejar adalah jantan, jawab Baginda Raja. Lagi-lagi Baginda Raja dibuat terpukau atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun akhirnya pulang dengan wajah ceria dan membawa pundi-pundi emas.